Ayo, silakan. Saya ulangi, dan di sini yang menjadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenakalan remaja. Yang pertama yaitu faktor internal. Adalah satu hal yang menyebabkan remaja bertingkah tertentu yang datang dari dirinya sendiri, seperti proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan faktor-faktor di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar, misalnya kepribadian dan kedudukan dalam keluarga. Nah, di sini saya beri contoh, ada sebuah keluarga yang mempunyai anak dua, dan anak yang pertama ini merasa tidak senang, merasa tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya ini lebih sayang kepada adiknya, itu kira-kira. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab bahwa anak pertama ini memiliki iri hati pada adiknya, sehingga dalam keluarga pun dia merasa tidak ada perhatian khusus dari keluarganya, sehingga itu juga bisa menjadi penyebab kenakalan dalam dirinya. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, adalah hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja yang bersumber dari luar diri pribadi remaja, yaitu bisa di lingkungan sekitar, sekolah, dan masyarakat. Nah, kedua faktor ini saling berinteraksi satu dengan lainnya sehingga mendorong terjadinya delinkuensi. Delinkuensi itu artinya kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan menyimpang, seperti contohnya melanggar aturan atau norma yang berlaku yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian serta kerusakan baik terhadap dirinya sendiri. Nah, sini bisa disimpulkan bahwa remaja bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkungan yang kecil, tapi masalah lingkup luas. Nah, masalah remaja tidak hanya menjadi masalah lokal, tapi merupakan masalah nasional. Bahkan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masalah remaja jadi masalah di dunia. Jadi kita tahu bahwa para remaja ini permasalahannya cukup sangat besar ya dalam kehidupannya saat ini. Bukan hal kecil ini yang menjadi permasalahan remaja. Itu juga bisa menjadi lingkup yang luas. Kemudian peran pastoral konseling dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Konseling Kristen merupakan proses pembimbingan yang dinamis karena antara konselor dan konseli dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus dan diterangi oleh firman Tuhan, sehingga konseli dapat dipulihkan, mengalami perubahan dan pertumbuhan iman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Mengapa konseling Kristen ini sangat baik untuk dilakukan pada anak remaja? Agar para remaja ini boleh dibimbing oleh konselor Kristen sehingga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan diterangkan oleh firman Tuhan, agar si remaja ini boleh mengalami perubahan dan pertumbuhan iman dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya kami memaparkan adapun dasar Alkitab dalam pastoral konseling berikut. Yang pertama yaitu Alkitab itu praktis. Alkitab bukan sekedar risalah teologi yang menguraikan secara rinci berbagai doktrin yang esoteris. Nah, bisa dilihat dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Dikatakan, cerita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini Alkitab diberikan pada kita untuk mengajarkan cara menjalani hidup sehari-hari untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Selain itu juga diberikan untuk menolong kita untuk mengatasi berbagai masalah hidup yang kita alami. Nah, sini Alkitab adalah juga bisa menjadi peta Tuhan untuk memimpin manusia dalam kehidupannya, untuk menjaga manusia agar tidak tenggelam ke dasar laut. Nah, kemudian poin yang kedua, Alkitab itu komprehensif. Alkitab seharusnya merupakan dasar dan materi pengajaran kita dalam konseling karena bersangkutan dengan segala isu kehidupan yang perlu dipahami. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam 2 Petrus 1 ayat 3, Rasul Petrus berbicara mengenai pengetahuan yang terbatas.
Jadi Rasul Petrus itu bermaksud menjelaskan ini, mengatakan bahwa segala yang perlu diketahui agar dapat berhasil dalam kehidupan kita itu terdapat dalam lembaran-lembaran firman Allah. Nah, apabila konselor mau memulai dengan menetapkan dasar firman Tuhan ini, tentu ia akan memandang masalah-masalah yang rumit sebagai suatu tantangan agar ia memperdalam pemahamannya dan menumbuh dalam pengetahuannya. Artinya bahwa jika konselor ini mau menerapkan firman Tuhan ini dalam hidupannya, sehingga dia tidak akan memandang masalah si konselor ini terlalu besar dalam hidupannya. Dia akan memakai dasar Alkitab untuk bisa memperoleh atau menemukan satu solusi bagi si konselor ini. Dan terus poin yang ketiga yaitu Alkitab itu patut dipercaya. Nah, pengajaran kita seharusnya hanya didasarkan pada Alkitab sebagai satu-satunya buku yang berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam hidup dan dalam cara yang benar-benar dapat diandalkan dan patut dipercaya. Di sini Alkitab patut dipercaya apabila kita mengajarkan pada konseling menggunakan Alkitab, kita dapat mengetahui tanpa mempertanyakan masalah si konseling ini. Bila diterapkan dalam hidupannya, hal ini akan mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik. Presentasi selanjutnya saya serahkan pada rekan saya, Fidelia.